terapkan di kelas, di mana dalam proses praktik pembelajaran ini pada modul 2 yakni praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelumnya saya bertanya dulu Bapak Ibu, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Sebelumnya izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu bermain, boleh? Boleh. Ya. Kalau saya mengatakan A, Bapak Ibu berkata B. Bisa? Bisa. Baik. A. B. Maaf, tadi saya mengatakan kalau saya mengatakan A, Bapak Ibu berkata B. Saya ulangi ya. Kalau saya mengatakan A, B. iya, B. Kalau saya mengatakan A, B. baik. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir dengan kesadaran penuh dalam rangkaian proses panen karya kita hari ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah selama mengikuti proses pendidikan program guru penggerak angkatan 9 ini, alhamdulillah adapun praktik pembelajaran yang telah saya terapkan di kelas ada di slide dan juga ada saya pajang di sini Bapak Ibu boleh langsung melihat, yakni praktik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya sebelum mengajar kita harus buat RPP dulu. Jadi adapun RPP berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional yang telah saya buat. Untuk info lebih lanjut Bapak Ibu boleh tonton di YouTube saya, boleh sebentar merapat ke depan untuk barcode. Terima kasih. Ya, next. Ya, ini aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE yang telah saya terapkan di kelas. Seperti inilah keadaannya Bapak Ibu. Saya memanfaatkan taman literasi yang ada di sekolahnya kami. Jadi anak-anak tidak melulu juga bahwa harus belajar di kelas. Dan juga saya berikan kebebasan anak-anak untuk berproses, namun tetap satu tujuan pembelajaran dan satu rubrik penilaian yang sama. Itulah pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Berdiferensiasi adalah sebagai upaya kita untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, baik dari segi kesiapan belajarnya, dari segi profilnya, dari segi minatnya. Ibarat menaiki tangga ya Bapak Ibu, bahwa tidak semua anak-anak kita itu berada di anak tangga yang sama. Barangkali ada yang masih berada di anak tangga yang pertama, ada yang sudah berada di anak tangga yang ketiga, dan bahkan ada yang sudah mencapai puncak. Jadi menyamaratakan pembelajaran kepada murid-murid kita itu bukanlah keadilan. Ya, next. Ya, ini juga rangkaian dari modul 2 praktik coaching yang telah saya lakukan. Bapak Ibu boleh barcode juga untuk menonton aksi nyata saya di YouTube. Terima kasih. Ya, di kelas saya membiasakan sibalis. Apa itu sibalis? Literasi baca tulis. Jadi bukan berarti bahwa murid hanya membaca 5 menit kemudian selesai. Namun saya memberikan kebebasan kepada murid, silakanlah baca 2-3 kalimat dari buku yang kamu senangi atau dari artikel, dari berita berdasarkan hobimu. Kemudian menuliskan apa yang mereka pahami dari apa yang dibacanya. Jadi itulah literasi Bapak Ibu, tidak sekadar membaca tetapi dapat menuangkan kembali apa yang telah dibaca dari apa yang dipahami dari apa yang dibacanya. Dan juga saya memberikan kebebasan kepada murid, boleh juga menuliskan perasaan saat itu, silakan. Ataukah bagi murid yang senang menggambar, silakan boleh menggambarkan dalam bentuk emoji, itu boleh. Nah, pembiasaan ini ternyata banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Saya juga jadikan sebagai asesmen diagnostik non kognitif atau asesmen awal untuk mengetahui bahwa seperti inilah keadaan murid-murid saya. Akhirnya, ya lanjut Ibu. Ya, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi prasmanan atau dalam bahasa Bugis atau Makassar kita biasa sebut mapakala. Kurang lebih seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kurang rapi. Ya, jadi mendengar kata prasmanan pastinya kan berhubungan dengan makanan.
tersaji sebuah makanan-makanan, ya kita akan memilih sesuai yang kita sukai. Nah, di dalam proses pembelajaran seperti apa sih itu alurnya prasmanan? Saya menyajikan beberapa ragam bahan belajar di mana murid dapat memilih sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sesuai apa yang mereka senangi. Namun perlu diingat Bapak Ibu, bukan berarti tujuan pembelajaran tiap murid itu berbeda, tapi tujuan pembelajaran tetaplah sama, tetaplah satu. Begitupun rubrik penilaian tetaplah satu. Ibaratnya kalau kita melakukan perjalanan kan Bapak Ibu, misalnya kita mau ke Makassar, banyak hal yang dapat kita tempuh untuk bisa sampai di Makassar. Apakah kita ingin mengendarai roda 2 atau ingin mengendarai roda 4? Apakah kita ingin lewat jalur pantai Jene Pontok, ataukah ingin lewat jalur Camba, ingin lewat jalur Malino? Tapi tujuannya kita sama, yaitu sampai di Makassar. Seperti itulah pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Perubahan di ruang kelas seperti ini. Jadi di depan tersaji sebuah meja panjang untuk mapatala, ya ragam belajar di mana murid sebentar akan memilih. Nah, seperti inilah keadaannya, murid sendiri yang akan memilih. Nah, dari situ ternyata saya melihat murid lebih bertanggung jawab. Mereka betul-betul merdeka belajar. Saya tidak harus berita bahwa kayak anak tinggal kerjakan pekerjaan tak waktu tinggal sekian, tidak lagi, tapi mereka betul-betul bekerja sesuai dengan keberminatannya. Bahkan murid yang saya anggap yang tadinya pendiam, alhamdulillah juga ikut aktif di temannya, dan teman kelompoknya itu menjadi tutor sebaya untuk temannya. Ya, lanjut. Hasil karya murid bagaimana? Alhamdulillah hasil karya murid sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, yang saya perhatikan di sini adalah tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Alhamdulillah tujuan pembelajaran tercapai, semua murid dapat menulis puisi, namun dengan beragam cara sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tadinya bagi murid yang kurang misalnya, tapi saya tidak mengelompokkan bahwa murid yang kurang semua, tidak. Saya hanya menyajikan saja. Saya menyajikan kata-kata untuk murid yang kurang bisa merangkai kata, karena alasan murid katanya tidak bisa menulis adalah kita tidak bisa untuk menuangkan atau menuliskan apa yang ada di pikiran kita. Jadi saya menyajikan beberapa kata-kata, silakan untuk murid itu boleh memilih untuk menyambungnya. Bagi murid yang memang memiliki minat bakat dalam menulis, ya langsung saja silakan. Apakah ingin menulis puisi akrostik, puisi diafan, atau puisi yang lebih kompleks, itu boleh. Ya, seperti itulah pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Ya, lanjut. Ya, adapun modul ajar berdiferensiasi yang telah saya buat Bapak Ibu, untuk melihat filenya, silakan boleh ke depan sebentar untuk barcode. Ada seperti ini modul pembelajaran berdiferensiasi konsep prasmanan yang telah saya susun sendiri. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Apabila ada hal yang baik, maka itu datangnya dari Allah. Apabila ada hal yang keliru, maka itu datangnya dari saya pribadi. Saya bukanlah guru hebat, namun saya adalah guru belajar yang terus belajar sepanjang hayat dan selalu berpikiran terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.